Nah, bismillah, asatidzah yang Allah muliakan, kita akan sedikit mengenal huruf. Kita akan mengenal huruf. Apa itu huruf? Menurut bahasa, bahwa huruf adalah bentuk jamak dari kata harfun. Harfun di dalam bahasa Arab, dia bermakna at-tarafu fi ayyi syai'in, yang berarti ujung segala sesuatu. Jadi secara bahasa harf itu bermakna taraf. Bermakna taraf, yaitu ujung. Adapun menurut istilah yang dikhususkan oleh ulama tajwid, bahwa huruf adalah as-sautul mu'tamidu ala makhrajin muhaqqaqin atau muqaddar, yaitu sebentar. Nah, suara yang bersumber pada makhraj tertentu, baik dia itu makhrajnya muhaqqaq atau makhrajnya itu muqaddar, itu adalah al-huruf. Jadi ketika kita berbicara huruf di dalam ilmu tajwid, bahwa yang disebut dengan huruf adalah setiap suara yang bersumber pada makhraj tertentu, baik secara muhaqqaq ataupun secara muqaddar. Jadi ketika ada huruf yang kita lafazkan dari makhrajnya, maka itulah huruf. Ana ulang sekali lagi, setiap ada huruf yang keluar dari makhrajnya sehingga mengeluarkan suara, misal kita bilang ab, ba, ab, ba, af, fa, az, za, maka suara yang keluar itu adalah al-huruf atau al-harf. Jelas insyaallah. Baik. Afwan ya Allah. Sebentar. Lalu apa yang dimaksud dengan muhaqqaq? Apa yang dimaksud dengan muqaddar? Jadi para asatidzah sekalian, bahwa makhraj atau tempat keluarnya setiap huruf hijaiyah itu ada dua kategori. Kategori yang pertama yaitu yang muhaqqaq. Muhaqqaq itu suara yang bersandar pada bagian makhraj tertentu. Jadi ketika kita mengucapkan salah satu dari huruf hijaiyah, maka huruf itu ketika kita ucapkan ada tempat bersandarnya, ada pertemuan dua organ tertentu. Ini yang disebut dengan muhaqqaq. Nah, sebagai contoh tadi kita sebutkan huruf ba, ab, ba, ab, ba. Ada pertemuan antara dua bibir. Ada pertemuan antara dua bibir. Ab, ba. Atau misalnya kita ucapkan tadi salah satunya adalah huruf zal. Az, za, az, za. Itu kan ada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri. Maka kondisi seperti ini disebut dengan makhraj yang muhaqqaq. Jadi tempat keluar huruf yang dia itu bersandar pada bagian tertentu. Nah, adapun yang muqaddar, yaitu suara yang tidak bersandar pada bagian makhraj tertentu, yaitu makhrajnya huruf mad, keluar dengan mengalirkan suara dari rongga tenggorokan dan mulut tanpa bersandar pada makhraj tertentu. Jadi yang disebut dengan makhraj muqaddar itu hanya terjadi pada huruf mad saja. Hanya terjadi pada
huruf mad saja. Berarti kita simpulkan dari 29 huruf hijaiyah, 28-nya itu keluarnya secara muhaqqaq, yang satunya ini keluar secara muqaddar, yaitu huruf mad. Muqaddar itu maksudnya yang tidak bersandar atau tidak menempel pada bagian tertentu, yang dia mengalir secara plong, baik dari tenggorokan, kemudian dari rongga mulut. Makanya huruf mad ini diistilahkan dengan huruf al-hawaiyah. Huruf al-hawaiyah. Maksudnya apa? Dia itu mengalirkan nafas sampai nafas itu berhenti. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Mengalir secara lepas. Nah, maka nanti kita akan lihat bahwa keluarnya huruf mad itu dari al-jawf. Al-jawf itu adalah rongga kosong pada tenggorokan dan mulut. Al-faraghul ladzi fi dakhilil fammi wal halq. Baik. Ana ingin tanya, untuk penjelasan ini jelas insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kalau nggak ada respon, insya Allah semuanya paham ya. Nah, itu semua audionya Anda mute-kan, tapi yang ingin berbicara bisa di on-kan kembali insya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Di dalam bahasa Arab, huruf terbagi menjadi dua. Ada huruf asli, ada huruf far'i. Ada huruf asli dan ada huruf far'i. Tapi kita akan sebutkan yang pertama adalah huruf-huruf asli. Huruf asli sebagaimana kesepakatan para ulama, jumlahnya itu 29 huruf. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Dan huruf hijaiyah itu berjumlah 29 tanpa ada keraguan. Nah, huruf hijaiyah atau yang disebut dengan huruf asli itu berjumlah 29. Nah, berikut huruf hijaiyah dengan susunan menurut Imam Nasr bin Asim Al-Laythi rahimahullahu ta'ala, dengan melihat keserupaan bentuk tulisan huruf-huruf tersebut dan membedakannya dengan menandai dengan titik-titik pembeda yang dikenal dengan nuqtatul i'jam. Jadi, para asatidzah sekalian, huruf hijaiyah sepakat jumlahnya 29. Nah, kemudian penyusunan yang kita kenal saat ini yang sesuai dengan urutan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya sampai huruf ya, itu ternyata merupakan hal yang baru. Ya, merupakan hal yang baru yang mungkin sebagian para sahabat itu nggak kenal begitu. Atau mungkin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penyusunan secara tertib seperti itu. Nah, tapi akhirnya ada seorang ulama bernama Imam Nasr bin Asim Al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Beliaulah yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah itu sesuai dengan bentuk keserupaan dari bentuknya itu dan titik-titik pembeda yang dikenal dengan nuqtatul i'jam. Ya. Baik. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan. Nah. Nah, maka inilah beberapa inilah kita lihat
huruf hijaiyah yang kita kenal. Yang pertama itu adalah hamzah. Jadi bukan alif mad ya. Tapi yang pertama itu adalah hamzah. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, qa, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, alif, ya. Nah, inilah penyusunan huruf hijaiyah sesuai dengan urutannya. Nah, perlu diperhatikan asatidzah sekalian bahwa di dalam mengeja huruf hijaiyah itu ada 3 cara. Di dalam mengeja huruf hijaiyah itu ada 3 cara. Adapun penulisannya itu bebas sebenarnya. Ada yang mungkin penulisan sebagai contoh ini kita lihat huruf ba. Ada sebagian yang menulis huruf ba itu ditambah hamzah belakangnya. Ta ada yang ditambah hamzah di belakangnya. Nah, maka ini silahkan dipakai yang mana saja, boleh. Tapi yang ingin Anda sampaikan bahwa di dalam pengejaan huruf hijaiyah itu ada 3 versi. Yang pertama yaitu dengan cara kita membaca secara utuh. Sebagai contoh misalnya hamzatun, ba'un, ta'un, sa'un, jimun, ha'un, kha'un, dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan cara kita menghilangkan hamzahnya yang ada hamzah di belakangnya. Nah, misalnya hamzatun, ba, ta, sa, jimun, ha, kha, dalun, zalun, ra, zai, dan seterusnya. Nah, ana ulang sekali lagi. Yang pertama dieja secara sempurna. Semua harakatnya terbaca dengan dhammatain, dengan dhammah. Kemudian yang kedua, menghilangkan hamzah pada huruf-huruf yang belakangnya hamzah. Nah, jelas ini. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan kita sukunkan semuanya. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 cara pengejaan huruf hijaiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian asatidzah sekalian, kita lanjutkan sedikit. Ada beberapa catatan, yaitu catatan pada alif yang di awal itu adalah hamzah. Adapun alif panjang yang berada sebelum huruf terakhir huruf hijaiyah adalah alif mad yang keadaannya selalu sukun dan harakat sebelumnya selalu fathah. Nah, ini perbedaan antara hamzah dengan alif. Perbedaan hamzah dengan aliful mad. Jadi jangan sampai sebagian kita masih ada yang menyangka bahwa hamzah yang awal kita ucapkan atau alif yang kita ucapkan di awal alif, ba, ta, maka alif yang pertama itu adalah aliful mad. Padahal alif yang pertama itu adalah hamzah. Adapun alif yang kedua yang kita ucapkan yang di sebelum akhir itu adalah aliful mad yang dia kondisinya selalu sukun dan sebelumnya harus berharakat fathah. Nah, ya Allah.
Baik, sekarang Anda ingin sampaikan asatidzah sekalian, perbedaan antara hamzah dengan alif. Perbedaan antara hamzah dengan alif. Yang pertama, hamzah itu bentuknya ditandai dengan ra'sul ain shaghir, yaitu kepala huruf ain kecil. Sebagaimana yang ma'ruf di mushaf atau di buku Iqra mungkin ya, yang kita biasa pelajari. Adapun alif bentuknya itu seperti tongkat. Kemudian hamzah keadaannya pada saat berharokat dan sukun. Jadi dia bisa saat dia berharokat ataupun saat dia sukun. Sebagai contoh kata amanu atau kadabi. Hamzahnya ini bisa dibaca walaupun dia berharokat ataupun dia sukun. Adapun alif keadaannya selalu sukun kecuali didahului dengan harokat fathah. Sebagai contoh qala, qala, ya kan? Ada alif, kemudian sebelumnya ada huruf qaf yang berharokat fathah. Nah, ini perbedaannya. Dan contohnya banyak sekali. Kemudian yang ketiga, bahwa hamzah terjadi pada awal, pertengahan, dan akhir kata. Jadi dia bisa di mana saja. Adapun alif tidak terjadi kecuali pada pertengahan dan akhir kata saja. Karena orang Arab tidak pernah memulai ucapannya dengan huruf yang sukun. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, ya, bahwa hamzah itu tidak dipanjangkan kecuali datang setelahnya huruf mad. Nah, tidak dipanjangkan kecuali setelahnya apa? Huruf mad. Sebagai contoh, amanu, imana, dan yang lainnya. Adapun alif dipanjangkan dengan dua harakat apabila tidak datang setelahnya huruf hamzah atau sukun. Sebagai contoh, qala. Tapi kalau setelahnya ada hamzah seperti jaa, maka dia panjangnya berubah yang kita kenal dalam ilmu tajwid yaitu mad wajib muttasil. Adapun kalau sukun seperti contohnya ini yaitu ada tasydid, maka dia panjangnya menjadi 6 harakat yang kita kenal dalam ilmu tajwid yaitu mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqqal. Al-haqqah. Sukunnya di mana? Sukunnya pada huruf qaf yang bertasydid. Baik, asatidzah sekalian. Dan ini ada beberapa tambahan yang saya tambahkan, yaitu mengenal huruf-huruf yang serupa pada penulisan. Maka ini perlu disampaikan dan perlu diajarkan kepada anak didik kita agar mereka bisa membedakan secara penulisannya beberapa huruf yang serupa. Ya, bedanya di titik saja sebenarnya. Nah, wallahu taala a'lam. Baik. Nah, kemudian ini juga sama pada bab ini, yaitu pengenalan penulisan huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Jadi ini berkaitan dengan berkaitan dengan ilmu khat sebenarnya, yaitu belajar menulis. Karena huruf hijaiyah itu penulisannya ada teorinya, ya, ada teori. Maka ini perlu diajarkan, dan sebenarnya dengan kita mengajarkan atau menyuruh anak-anak itu menulis dari mushaf, mereka salin, itu sebenarnya sudah membantu mereka untuk mengenal bagaimana penulisan huruf-huruf yang bersambung. Karena ada beberapa huruf yang bisa disambung baik di sebelum atau sesudahnya, tapi ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung ya dengan setelahnya. Tapi dengan sebelumnya tentunya bisa. Nah, maka ini
hanya pelajaran tambahan saja. Tapi mungkin kita baca sedikit sebagai faedah. Nah, kita baca di kolom yang ini bahwa huruf-huruf hijaiyah pada dasarnya dapat ditulis secara bersambung. Ini secara umum. Terdapat 7 huruf hijaiyah yang dapat ditulis bersambung hanya dengan huruf sebelumnya, yaitu dengan huruf yang bukan dari jenisnya. Adapun 22 huruf lainnya dapat disambung dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Hanya ada 7 huruf yang dapat ditulis bersambung dengan huruf sebelumnya. Yang pertama adalah alif, kemudian dal, zal, ra, zai, waw, dan lam. Lam alif maksudnya. Dan lam alif. Maka inilah 7 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Tapi kalau sebelumnya bisa tentu. Nah, jelas insya Allah ya. Maka di halaman ini sebenarnya sebagaimana yang Anda sampaikan, hanya belajar menulis saja. Hanya belajar menulis. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Asatidzah sekalian, ada yang ingin ditanyakan terkait poin ini? Jelas insya Allah ya. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita pada bab yang berikutnya. Nah, baik, saya tampilkan lagi materi. Sebentar, sudah. Nah, ada poin penting asatidzah sekalian yang ingin Anda sampaikan. Di dalam penulisan huruf hijaiyah ini, sebenarnya khususnya kalau kita ingin menulis Al-Quranul Karim, maka ada beberapa kaidah yang memang keluar dari kaidahnya bahasa Arab. Ya, karena kesepakatan di dalam penulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Rasmul Mushaf, yang merujuk kepada penulisan Khalifah Utsman ibn Affan, maka ini sebenarnya perlu kajian khusus, ya, perlu kajian khusus. Setelah mereka mungkin mengenal bagaimana huruf yang bisa disambung dengan setelahnya, atau mungkin ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung, maka perlu sekiranya setelah mereka mengetahui itu, atau mungkin levelnya ini anak-anak didik kita sudah pernah belajar ilmu tajwid, maka ada ilmu yang penting sekali yang pernah kita bahas, yaitu berkaitan dengan ilmu rasam. Berkaitan dengan ilmu rasam. Di antara panduan yang paling sering dipakai dalam pembahasan ini kitab Al-Muqni' karangan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu ta'ala. Begitu juga ada nazam atau ada sebuah matan yang mengkaji tentang ilmu rasmi, yaitu Aqilatu Al-Atram. Aqilatu Al-Atram. Nah, ini salah satu matan yang sangat fenomenal di dalam mengkaji ilmu rasm. Kenapa Ana bilang ini penting sekali? Agar seseorang itu tidak menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa Arab saja. Tapi ternyata ada beberapa tulisan atau kalimat di dalam Al-Quran yang itu ternyata penulisannya itu nggak sesuai dengan kaidah di dalam bahasa Arab. Alasannya karena harus sepakat dengan apa yang dituliskan oleh atau yang telah disepakati di zaman Utsman ibn Affan, yang mana tulisan itu telah
disepakati oleh 12.000 para sahabat. Sebagaimana ini telah dijelaskan di dalam kitab Al-Ibanah karangan Al-Imam Muhammad bin Makki Al-Qaisi. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Ibanah bahwa kenapa Rasam Utsmani itu termasuk dari rukun bacaan Al-Quran. Karena rukun bacaan Al-Quran kita itu kan ada 3. Di antaranya harus sesuai dengan Rasam Utsman. Di antara alasannya karena tadi kesepakatan para sahabat sampai mencapai 12.000 yang mereka semua sepakat, ya. Berarti ini sudah hampir mayoritas para sahabat itu sepakat dengan apa yang disepakati oleh Utsman ibn Affan. Nah, sehingga memang perlu sekali mengkaji kitab ini agar seseorang itu nggak salah tulis Al-Quranul Karim. Agar mereka tidak salah tulis Al-Quranul Karim karena ini termasuk dalam tabdil, yaitu merubah konteks penulisan Al-Quran. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Dan juga mungkin bagi anak-anak kita yang sudah menghafalkan Al-Quran, atau mungkin kita yang sudah punya hafalan Al-Quran, maka tingkatan hafalannya harus di-upgrade lagi. Jadi bukan hanya sesuai dengan hafalan, tapi juga apa yang kita hafal itu sesuai dengan rasam, sehingga bisa ditulis, gitu ya, terbayang rasamnya. Maka ini hal yang positif yang memang perlu digalakkan kembali, karena sudah banyak yang meninggalkan ini. Nah, baik, asatidzah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit ya tentang harakat. Nah, bahwa harakat itu terbagi menjadi 2. Ada harakat asli, ada harakat far'i. Dan ini juga disebutkan di dalam Manzumah Al-Mufid karangan Imam Ahmad At-Tayyibi rahimahullah. Beliau katakan wal harakatu waradat asliyah wa hiya thalathu wa atat far'iyyah wa hiya allati qabla umila wa kasratun ka dhammatin ka qila. Dan harakat itu ada asliyah yang jumlahnya ada 3, fathah, kasrah, dan dhammah. Dan ada pula yang far'iyah, yang cabang, yaitu harakat mumalah, harakat yang dimiringkan, yang mungkin pernah kita bahas ya, atau pernah dengar imalah, yang dikenal dengan imalah, majriha. Nah, atau harakat yang kedua yaitu musyammah, harakat yang kasrah tapi seperti dhammah, seperti contohnya qila, tapi di dalam qiraat yang lain dibaca qila wa ghidha. Nah, itu kalau dalam riwayat Hafs nggak ada, tapi tentunya dalam ilmu qiraat atau qiraat yang lain itu terbaca demikian. Baik, harakat asli harakat asli adalah harakat yang berdiri sendiri sesuai dengan bunyi aslinya, yang tidak bercampur dengan harakat yang lain. Anda ulang sekali lagi, kenapa dinamakan harakat asli? Karena harakat yang berdiri sendiri sesuai dengan bunyi asli, jadi nggak ada campuran bunyi apapun. Ketika kita bilang fathah, tidak ada suara dia murni suara fathah. Kemudian kasrah, i, bukan ada campuran, bukan antara dengan i, begitu misalnya. Atau dhammah, dia sempurna, u. Nah, tidak tercampur dengan suara yang lain sehingga berubah menjadi o, tapi u. Demikian, itulah harakat asli. Baik, tapi di sini kita akan cukupkan sampai harakat fathah saja, dan insyaallah materi kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, asatidzah yang Allah muliakan, kita mulai dari harakat fathah. Nah,
secara penulisan fathah itu sebenarnya ditulis dengan fatah gitu, fatah sesuai dengan kamus KBBI. Nah, secara bahasa fatah atau fathah artinya adalah membuka. Adapun secara istilah bahwa fathah itu adalah fathul fami fathan tamman. Ketika kita berbicara tentang fathah, maka fathah itu membuka mulut dengan sempurna. Walaupun nanti ada kaidah tersendiri bagaimana cara membuka mulutnya versi lahjahnya orang-orang Arab, bukan orang-orang kita. Nah, namun kita lanjutkan. Simbol fathah diambil dari huruf alif yang dimiringkan, bukan alif tegak. Nah, kita ingin luruskan dulu yang mungkin Anda pernah sampaikannya pada pertemuan kita di beberapa bulan lalu, bahwa sekali lagi fathah itu adalah sejarahnya bisa ada harokat fathah demikian, walaupun dulu mungkin tandanya tidak seperti itu ya. Nah, tapi yang kita kenal saat ini seperti baris yang dimiringkan. Nah, maka itu adalah huruf alif. Jadi simbolnya itu adalah huruf alif yang dimiringkan, bukan alif tegak. Sebagaimana mungkin sebagian kita pernah berguru di guru-guru kamu. Ya, makna. Baik, Asatidzah suaranya kedengaran sekarang? Ya, jelas Ustaz. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit. Perhatikan ilustrasi kondisi harakat fathah. Jadi ilustrasi gambar bagaimana seseorang itu mengucapkan harakat. Nah, bismillah. Asatidzah kita lanjutkan. Anda coba izin sebentar untuk melanjutkan agar kita sempurnakan harakat fathah. Baik. Nah, kita sedikit sempurnakan pembelajaran kita. Nah, asatidzah silakan diperhatikan ilustrasi kondisi rongga mulut saat fathah. Perhatikan rongga mulut kita saat berharakat fathah. Perhatikan lidahnya. Nah, perhatikan lidahnya. Kita lihat lidah kita kondisinya netral. Jangan sampai ada yang terangkat sehingga suara fathah kita itu lebih tebal. Contohnya misalnya ulaika, la, ma. Nah, ini ada bagian pangkal lidah yang sedikit terangkat. Tapi ingat kondisi fathah. Nah, dia perlu kita turunkan pangkal lidahnya. Jadi netral. Maliki, alhamdu, dan seterusnya. Nah, posisi lidah berada di dasar rongga mulut dalam keadaan tabi'i, dalam keadaan yang biasa, netral. Dan mulut dibuka dengan sempurna dengan menghindari naiknya suara ke langit-langit mulut. Jadi bukan
Terkadang lidah kita sudah netral, tapi suara kita ngangkat. Harusnya bukan nah, baik. Ini perlu diperhatikan. Nah, maka insya Allah nanti kita pada pertemuan berikutnya kita latihan harakat fathah. Insyaallah ta'ala. Baik. Sampai di sini Ustaz ada yang ingin ditanyakan? Baik, jelas insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sekarang kita masuk sesi talaqi insyaallah ta'ala. Kita mulai dari suratul Fatihah. Kita mulai dari suratul Fatihah. Nah, untuk sesi talaqinya, ana rasa tidak perlu ditalqinkan, jadi nggak perlu ana bacakan terlebih dahulu, tapi mungkin asatidzah langsung baca satu-satu saja. Nah, sambil yang lain memperhatikan yang membaca sehingga tidak terlalu banyak kesalahan, begitu ya? Tidak terlalu banyak kesalahan, insya Allah. Baik, ini siapa yang ingin mulai duluan? Silakan. Ustaz Rusman mungkin, silakan Ustaz. Al-Fatihah sempurna kau Ustaz. Nah, Al-Fatihah mungkin kita coba sampai ayat keempat dulu Ustaz. Ayat keempat. Nah, mulai dari isti'ad. Mulai dari isti'ad. Nanti insyaallah Ustaz, selesai kita belajar makhraj dan sifat sebagaimana Anda sampaikan, kita belajar manzumatut tanbihatun al-wadihah di tilawati surat al-Fatihah. Nanti Anda akan ijazahkan bukunya insyaallah. Baik, silakan Ustaz Rusman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang lagi Ustaz. A'udzu billahi Fathah Ustaz bukan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, harfu shin Ustaz jangan dimonyongkan, bukan minash, la minash syaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ar-raji langsung Ustaz, jangan ar-raji karena jim nggak ada tasydid, langsung dialirkan. Ar-rajim. Ustaz. Ayo, sahih. Ulang lagi Ustaz. A'udzu billahi bukan هكذا Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Harfu jim Ustaz jangan ar-raji, seakan-akan ada tasydid pada jim, tapi coba dialirkan Ustaz, jangan ditahan. Ar-rajim ar-rajim. Ayo, barakallah fik. Lanjut Ustaz. Ulang Ustaz. Dilanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz Rusman dan asatidzah sekalian, perlu Anda sampaikan sedikit poin bahwa bacaan Al-Quran yang disebut dengan tartil adalah bacaan yang memang qiraah yang memiliki
mizan, yang memiliki mizan. Jadi bacaan Quran itu berbeda dengan saat kita melafazkan suatu kalimat di dalam bahasa Arab. Al-Quran itu setiap hurufnya punya kadar, punya tempo. Nah, jadi maksudnya jangan sampai kita ucapkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam ilmu tajwid ini salah, tidak sesuai. Harusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada mizan, ada kadar, ada tempo. Setiap huruf yang kita lafazkan. Ayo, saya teruskan ulang lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya Ustaz jangan sampai dimonyongkan, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Masya Allah. Lanjut. Dilanjutkan Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam, huruf lam jangan dipantulkan Ustaz Rusman. Rabbil begitu. Rabbil Alamin. Harful ain suaranya dikeluarkan Ustaz, bukan Rabbil Rabbil fath. Rabbil Alamin. Aywa, Masya Allah. Ulang sekali lagi Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz. Lanjut Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, diberikan sedikit penekanan Ustaz. Jangan langsung dialirkan huruf ra-nya, bukan ar-ra, tapi ar-rahmanir-rahim. Ada sedikit penekanan sebagai bentuk tasydid, nabr. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo, ahsant. Satu lagi Ustaz. Maliki yaumiddin. Huruf ya-nya jangan dipanjangkan Ustaz. Bukan maliki yau. Jadi dua harakat ya-nya. Tapi yang ingin kita panjangkan adalah huruf lin, huruf wawnya. Maliki yau, bukan yau. Nah, Maliki yaumiddin. ayo, ahsant. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Mumtaz, Masya Allah. Tamam. Asatidzah, insyaallah nanti lahan-lahan kopinya Ana akan sedikit jelaskan, karena asatidzah di sini semuanya muallimul Quran, Masya Allah. Baik, Ustaz Tirmidzi, tafadhal. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nunnya Ustaz bukan mine, minesh, mina, minash, syaitani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alirkan sedikit harful ya. Asyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. بسم الله الرحمن. Jangan qalqalah Zan. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين. Nah, jelaskan ha Ustaz. Lillahi. Kemudian dibuka lagi Ustaz. Al-alamin. الحمد لله رب العالمين. Tahan sedikit Ustaz, zaman lam. Rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. الرحمن الرحيم. ulang lagi Ustaz. Nah. الرحمن الرحيم. Anak kedengaran Khaysham Ustaz. Ar-Rahim. Ya. الرحمن الرحيم. أيوة ما شاء الله أحسنت. مالك يوم الدين. ممتاز بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. Baik, selanjutnya siapa yang mau baca? Tafadhalu. Nanti kalau misalnya ada yang pengen tahsin sambil setoran hafalan, nanti kita buatkan sertifikatnya insyaallah. Juz 30 atau 5 juz, atau mungkin nanti bisa sampai 30 juz insyaallah. Nah. Nah, silakan Ustaz Fikran. Nah. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khairin masyaallah. Hayyakallah. Langsung Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Ustaz Fikran, tadi sempat kita bahas fathah ya. Sebagaimana harakat asli itu tidak tercampur dengan harakat yang lain atau suara yang lain. Kemudian ingat suaranya dibuka Ustaz. Nah, jadi bukan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini masih buka lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian Ustaz Fikran, antum perhatikan ya Ustaz. Ya adalah harful mim, antum alirkan. Asy-syaitani. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Ustaz. Bukan syai, syai. Nah. Jadi ujungnya itu i Ustaz, bukan bukan syai, tapi syai begitu Ustaz. Nah.
أيوة أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, masih ada E-nya Ustaz. Masih Mana? syaitani. Ayo, barakallahu fiik. Lanjutkan Ustaz. Mana? Kemarin pernah juga dikomentari di lapas itu, Ustaz. Pernah juga dikomentari di lapas itu. Memang terkendala di situ, Ustaz. Nah, karena lahjah Melayu ini. Ustaz. Yang sahih syai. Insyaallah kalau antum fokus di satu huruf itu insyaallah fasih. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Ustaz. Bismillah. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan harfu ra Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari kasrah masuk ke ra tafkhim. Jangan tipis dulu mas baru ke tafkhim. Tapi langsung ke tafkhim ketika masuk ke ra, bukan tapi mubasyaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ahsant. Ada perbedaan, Ustaz? Gimana? Ada perbedaan sedikit. Ana merasa. Naam, sahih, ini sudah benar ini insyaallah. Lanjut Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perbaiki sedikit Ustaz, fathahnya dibuka lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi. Gitu Ustaz. Iqra. Lillahi. Mumtaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Rabbin. Masukin nun antum. Rabbil. Nah, jangan sampai khayshum. Karena dekatnya makhraj mutaqariban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aywa, tamam. Aywa, ahsant. Lanjut. Syukran. Barakallahu fiik. Dua lagi Ustaz. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Jangan khayshum kan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ayo, ahsan, tabarakallahu fiik. Baik. Naam, setelah Ustaz Fiqran siapa? Ini ustazahnya ada yang mau baca? Tafadhal. Lanjut Ustaz Jadina.
Ustazah Dina. Ini kalau ustazahnya nggak mau buka kamera nggak masalah. Ditutup kameranya. Nah, suara saja. Ya. Feedback. Naam, silakan Ustazah Dina. Tafadhali. A'udzu Bukan billahi O, Ustazah, bukan O, tapi A. Ditipiskan. Ingat tadi kita sampaikan jangan sampai suara terangkat. Bukan O, O, A, A, U. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustazah, huruf ya jangan sampai dipantulkan. Asyayya, O, syayya, asyayya, O, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, tinggal sedikit lagi tebalkan ro. Asyaitonir rajim. Ulang, Ustaz. Naam, diulang sedikit sekali lagi, perhatikan tafkhimur ra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Untuk huruf ra, ingat kalau dia bertasydid, dia berdiri sendiri, tidak terpengaruh sebelumnya atau setelahnya. Naam, kalau dia fathah dhamma tebal, kalau dia kasrah saat bertasydid semuanya, maka kasrah pada ra yang kasrah dia tipis. Tidak pengaruh pada huruf sebelumnya atau harakat sebelumnya dan sesudahnya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan lagi ra-nya, Ustazah Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsant. Lanjut. Alhamdulillah. Bukan al nggak boleh tipis, nggak boleh tebal. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamnya ditahan. Rabbil begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsan. Ar-Rahman. Bukan ra tebal tapi hamzah wasalnya tipis. Ar-Rahmanirrahim. Ahsant. Maliki yaumiddin. Baik, ulang lagi. Ustazah Dina, Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayo, barakallahu fi. Ahsant. Baik, siapa lagi yang mau baca? Ustazah Rahmah. Nah, Ustaz.
A'udzu billahi Bukan a'u. Dijelaskan satu-satu huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama juga hurufnya alirkan. Jangan dihentak, bukan asy-syaitani. Asy-syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Jangan sampai istilah para ulama tajwid yang sering dipakai saat talaqi itu namanya al-ittika. Al-ittika itu penekanan yang secara berlebihan. Ini enggak boleh. Asy-syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsant. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, ahsan, lanjut. Tadi sudah kita sampaikan. Jangan sampai tidak ada temponya. Nah, setiap huruf harus ada tempo atau kadar, mizan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsant. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bukan maliki, liki. Seakan-akan kaf tasydid. Maliki. Maliki yaumiddin. Ayo, ahsant. Barakallahu fiik. Ada lagi satu teman? Khalas, semuanya sudah? Ya, cukup Ustaz. Barakallahu fikum jami'an, masyaallah. Baik, mungkin kita cukupkan insyaallah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Jadi kalau ada yang perlu didiskusikan, dan tadi kita sudah lewatkan satu kaidah rasam, yaitu kata maliki yang disebut dengan hadzful alif. Hadzful alif, yaitu menghilangkan kata alif pada kata maliki. Jadi tulisannya itu maliki. Nah, itu termasuk dalam kaidah rasam disebut dengan hadzful alif. Jadi kita sudah nggak boleh ketika kita nulis Quran dengan kata ma kita panjangkan. Maka ini termasuk dari tabdil. Wallahu a'lam. Tapi huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ana sampaikan asatidz kalau ada diskusi terkait masalah ilmu tajwid dan qiraat, maka bisa kita diskusikan di grup insyaallah. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم.